dihukum ya atau dipidana ya karena memang dari vendornya sendiri atau dari pabriknya itu memang ya diizinkanlah untuk hal yang tadi itu. Oke. Kemudian definisi proprietary ini beda ya, beda dengan open source. Kalau proprietary itu basicnya close ya, tidak terbuka. Pak, punten Pak, slide-nya masih di slide 1 Pak. Oh, masih slide 1. Ya, terima kasih Mas. Ini berarti saya nggak usah pakai ini ya, percuma nanti pakai ini. Nah, kalau ini udah berubah belum? Udah Pak. Udah ya. Udah berubah Pak. Bagus. Iya. Udah ngedit bagus-bagus, masih ini aja ya. Ya yang penting kebaca lah tulisan ini. Nah, ini geser. Ini slide kan. Nah, seperti ini aja. Oke, terima kasih Mas. Jadi sifatnya close ya kalau yang ini ya, yang proprietary ya. Jadi proprietary dengan under license ataupun not freeware ya, itu sama. Nah, lisensi untuk perangkat lunak proprietary ini atau yang close tadi itu dijual seperti barang dan jasa. Jadi ya ini apa namanya, komersil yang intinya kan gitu ya. Jadi memang dijual untuk bukan untuk, jadi memang sebenarnya kurang cocok ya, tidak seperti yang open source. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar sistem operasi itu cocoknya kalau kita pakai belajar pakai ya Windows ini kurang cocok gitu. Tapi bagaimana lagi, karena memang mindset manusia itu tuh di dunia ini ya pada umumnya memang di-set untuk suka sama Windows kan gitu ya. Gitu. Jadi ya makanya seringnya pakai Windows. Cuman kalau untuk pembelajaran sistem operasi nanti saya arahkan banyak ke Linux ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti yang dulu pernah sekolah di SMA maupun di SMK jurusan komputer, ya, TKJ, multimedia atau rekayasa perangkat lunak, itu nanti nggak usah khawatir karena saya sertakan filenya itu nanti ada tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya yang bisa dilakukan. Jadi tidak, misalkan full praktek ini nih, tapi nggak ada langkahnya, itu nggak seperti itu. Dan saya kira belajar sekarang itu tidak seperti dulu. Sekarang kalau ada error, ada apa, itu kan bisa, ya sementara nanya ke komputer, nanya ke internet lah, ke Mbah Google atau Mbah YouTube atau siapa. Nanti baru ke dosennya. Kalau dulu memang harus didampingi dengan asisten dosen. Kalau dulu dosen itu untuk praktek jarang datang ya. Paling hanya memberikan pengarahan atau instruksi. Yang biasanya memandu praktek itu asisten dosen. Tapi kalau di Polindra belum ada asisten dosen, ya sementara dipandu dosennya. Di lisensi dikelola ya oleh pembuat yang dapat memperoleh hak cipta atau hak paten yang menyebabkan orang lain seharusnya tidak diperbolehkan menyalin ataupun memodifikasi. Seharusnya tidak boleh menyalin atau memodifikasi. Seharusnya ya, seharusnya. Tapi kenyataannya ya kita sering seperti itu ya, membajak, meng-crack, menghack. Ya nggak tahu ya, sekarang definisi kriminal itu kan jadi abu-abu kalau seperti ini. Ya intinya kalau pakai yang proprietary ini atau yang berlisensi itu kita itu apa namanya, kita bisa oh enggak, ini aja, jadi kita nggak boleh memodifikasi sebenarnya, intinya seperti itu.
nggak boleh. Tidak seperti yang open source. Oke, intinya seperti itu. Kita nggak boleh. Seharusnya kita nggak tenang ya. Seharusnya kita nggak tenang dengan ini itu nggak tenang seharusnya. Tapi karena abu-abu tadi itu jadi nggak tahu. Ya nggak apa-apa lah. Minimal kalau kita install Windows tuh jangan minta update seperti yang sudah saya sampaikan. Jangan minta update. Kita itu aja diinstal, kemudian update dimatiin. Karena resiko tanggung sendiri kalau sampai update-nya dijalankan. Nah, contohnya apa? Di sini ada Apple macOS. Itu yang mengembangkan adalah Apple Inc. Ini adalah setahu saya ini adalah sistem operasi yang paling mahal. Entah itu sistem operasinya atau PC-nya. Makanya biasanya yang pakai seperti ini itu orang-orang kaya biasanya. Konglomerat gitu. Ya dosen pun sebenarnya jangan pakai seperti ini atau bahkan mahasiswa. Cuman saya yakin lah harganya ya lumayan. Gitu. Kemarin saya nanya aja yang Apple yang dipakai dosen Polindra itu satunya sekitar 25 juta. 25 juta. Itu aja harddisknya masih kecil. Harddisknya itu kalau nggak salah cuma 128 giga kayak nggak salah. Nah, padahal di sekarang itu kan pakainya tera gitu. Dan nggak giga lagi pakainya tera 1 tera, 2 tera kan gitu ya. Ini masih baik. Tapi ya betapa ya kita bisa bayangkan lah harga segitu betapa mahalnya. Ya, jadi kalau Apple macOS itu antara hardware dengan softwarenya itu ya satu paket gitu. Kalau kita mau pakai sistem operasi macOS ya kita harus beli juga PC-nya atau laptopnya kan gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri, setahu saya seperti itu. Kalaupun bisa mungkin ada bug-bug tertentu yang nggak bisa. Misalnya kita install macOS nih di laptop yang merek bukan Apple ya. Ya kayaknya sih bisa-bisa aja, cuman saya kira saya belum tahu lihat tuh ya. Kayaknya mungkin nggak cocok ya. Ada errornya lah masih lah. Karena emang udah di set sih. Bisnis itu kan seperti itu gitu loh. Gimana kita bisa gimana perusahaan itu ya Anda harus beli sepaket ini, nggak bisa Anda beli satu-satu, nggak bisa. Nah, gitu. Nah, ini yang dulu yang menemukan si almarhum ya, Steve Jobs ya, sudah meninggal ya, Pak. Belum lama sih, paling ya baru 4 tahunan ini, 3 tahun, 4 tahun. Kemudian Microsoft Windows. Ya, ini jelas perusahaannya adalah namanya Microsoft. Dan ini mengakui sisi banyak perusahaan informatika. Bahkan konon kabarnya Google itu mau dibeli Windows, mau dibeli Microsoft ya. Cuman ya pemilik Google-nya nggak mau. Karena memang Google itu juga mesin pencari terbesar ya, salah satu mesin pencari terbesar, makanya ya dia tidak mudah lah untuk dirayu untuk dibeli. Karena dia bertanya-tanya ini kenapa Pak klik ngomongin bisnis ini, bukan masalah ngomong bisnis enggak, ini ya kita ngomong kenyataan aja. Karena kan kalian lulus pun kalian besok akan terjun di dunia industri. Apakah kalian akan terjun di dunia akademik terus kan tidak. Kecuali kalian besok bekerja sebagai dosen, sebagai guru ya itu bisa. Cuman kan kebanyakan kan D3 itu arahnya adalah ke dunia industri. Nah, maka dari itu harus ditahu gitu loh. Posisi kita di mana di dalam industri teknik atau teknologi informasi ini atau informatika ini itu di mana, kan harus paham. Tinggi, ngerti lah. Saya selanjutkan lagi, jadi ini yang menemukan adalah Bill Gates ya. Bill Gates itu konon kabarnya nggak lulus SD, tapi jadi orang yang hebat. Ya, makanya kita nggak perlu meremehkan orang-orang yang kita punya teman nih nggak sering bolos, tapi nggak nakal sih dia. Nah, sering bolos tapi di rumah ya dia mengerjakan sesuatu apa kita mungkin nggak tahu. Yang jelas sesuatu yang positif ya. Kita nggak tahu, makanya kita nggak usah wah itu kok
males ya, orangnya males, nggak pernah berangkat kuliah gini-gini. Ya dia belum tentu. Siapa tahu dia kuliah di TI itu 1 semester udah cukup bagi dia untuk belajar sendiri, mengembangkan potensinya diri sendiri. Kita nggak tahu. Jadi dia nggak perlu lulus sampai D3. Sama seperti kasusnya Bill Gates kan gitu. Mungkin dia waktu kelas 1 SD ya sudah cukup gitu untuk dia belajar sendiri ya, karena dia nggak lulus SD kan gitu. Tapi nyatanya dia sekarang jadi bosnya orang-orang pinter. Yang bekerja di Microsoft itu kan orang-orang pinter, ada S3, ada S2, ada profesor. Nah, dia jadi anak buahnya seorang yang nggak lulus SD kan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu, makanya tidak usah saling meremehkan atau saling menghina. Siapa tahu jadi orang hebat seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin di eranya Bill Gates ini sistem operasi itu menjadi tidak gratis. Tadi seperti saya ceritakan dari awal, sistem operasi itu dibuat oleh ilmuwan dulu yang membuat sistem operasi. Saya kurang tahu ya. Salah satunya yang terkenal itu yang saya sering dengar itu ya Charles Babbage ya, Babbage tulisannya. Saya bacanya Charles Babbage, orang Perancis. Itu salah satu yang mempelopori sistem operasi. Sebenarnya ilmuwannya banyak sebenarnya, cuman kan ketidaktahuan kita membaca sejarah tentang perkembangan komputer, jadi ya kita nggak tahunya ya si Bill Gates, Steve Jobs, Linus Torvalds. Sebenarnya banyak dulu tahun pertengahan abad 20 itu banyak ilmuwan. Ya nanti bisa di-sharing sendiri lah ya. Ilmuwan-ilmuwan yang mendedikasikan waktunya untuk dunia TI itu banyak. Ya, ketika era Bill Gates inilah ya, dia mungkin belajar dari ilmuwan itu, ya mungkin dia nggak sekolah SD itu, tapi dia belajar dari ilmuwan itu gitu, nyari artikelnya, nyari jurnalnya, nyari buku-buku mereka, kemudian dipelajari, akhirnya dia membuat sebuah sistem operasi sendiri, yaitu DOS dulu namanya, bukan Windows tapi DOS. Dan dia berpikir, karena lulus SD ya, pikirannya ya ini saya jual saja gitu. Coba saya jual, barangkali itu mendatangkan keuntungan dari saya kan. Umumnya orang lulus SD itu kan pengennya kan ya kerja, tapi ya istilahnya apa ya, nggak mau kalah dengan yang lulusan S2, S3 atau D3 kan gitu ya. Dia mikir gimana caranya gitu. Orang saya lulusan SD kan nggak punya ijazah kan gitu, makanya dia gimana caranya supaya saya bisa memproduksi, yaitu otak produktifnya itu sama otak komersilnya jalan. Akhirnya dia produksi Windows dan kemudian dijual, dan sekarang menjadi salah satu vendor atau merek dagang terbesar untuk TI ya di dunia. Ya, setahu saya sih ya itu Windows. Nah, yang berikutnya adalah Unix ya. Unix ini adalah ya sebenarnya bahasa Windows itu sebenarnya ditulis dari Unix. Jadi ibarat membangun rumah itu pondasinya Windows itu adalah Unix. Windows itu rumahnya lah, Unix itu adalah pondasinya. Kan kalau rumah mau dibangun itu kan dikasih pondasi dulu, batu-batu sama semen sama pasir bawahnya itu. Nah, Unix itu itunya itu. Batu-batunya itu untuk pondasi. Ya, Linux juga sama itu. Linux itu ada bahasa milik, ada bahasa Unix, dia dipakai semua. Jadi sebenarnya kalau diurut dari nenek moyangnya itu ya Windows sama Linux itu keturunannya sama itu, dari satu keturunan. Cuman yang satu akhirnya dikomersilkan, yang satu masih open source atau masih digratiskan. Nah, ini karena di sini nggak ada Linux ya, ini mewakili Linux aja. Unix di sini mewakili Linux yang masih open source. Jadi Linux itu dulu pertama kali digagas oleh Linus Torvalds ya, orang Finlandia. Ini mahasiswa kalau ini, bukan dosen, ya, bukan guru, bukan profesor ya, dia mahasiswa. Ya, dia semikirnya gini, orang dulu itu sistem operasi itu digratiskan, kenapa sekarang dijual gitu. Nah, gimana caranya dia membuat supaya ini bisa gratis lagi. Akhirnya dia mempelajari ini, bahasa Unix ini, kemudian dia kembangkan sendiri. Akhirnya jadilah Linux. Linux itu mungkin ya teman-temannya dulu waktu seperjuangan menjuluki si Linus ini ya. Jadi dari nama Linus ini akhirnya muncul nama Linux.
Jadi kisahnya seperti itu. Sampai sekarang ini alhamdulillah kita syukuri ya, sampai sekarang Linux itu terutama yang Ubuntu ini ya, yang varian Ubuntu itu sampai sekarang masih update terus gitu, mengikuti perkembangan zaman, nggak berhenti, meskipun mungkin yang lain-lain kayak SUSE Linux, terus apa lagi ya, Mandrake ya, kalau Mandrake sudah jadi Mandriva ya, itu sudah mulai berhenti, atau berhenti karena mungkin kalah saingan di pasar atau bangkrut, atau memang ilmuwan-ilmuwannya pindah ke vendor yang lain, kurang tahu. Yang berikutnya adalah BSD. BSD itu saya kurang tahu singkatannya apa. Ini kalau ini memang dari awal itu adalah open source ya. Ini memang open source. Temennya BSD atau temennya FreeBSD. BSD itu ada FreeBSD, ada OpenBSD kayaknya. Jadi BSD itu disini singkatan dari Berkeley Software Distribution. Nah, Berkeley Software Distribution ini aneh ya. Berkeley itu dulu tempatnya kuliah menteri-menteri ekonomi kita. Waktu pertama kali Indonesia merdeka itu, menteri-menteri ekonominya itu kuliahnya di Berkeley. Dikuliahkan sama Presiden Soeharto waktu itu, Presiden kedua Republik Indonesia yang di sekolah. Tapi ya nggak tahu kenapa mereka bisa juga ternyata berkecimpung atau mengembangkan dunia TI ya, software BSD ini, padahal kan terkenalnya sekolah jurusan ekonomi misalkan gitu, tapi ternyata mereka bisa mengembangkan ini justru yang gratis, malah mereka mengembangkan sebuah sistem operasi yang gratis ya, padahal basicnya Berkeley itu jurusannya ekonomi terkenal, tapi ternyata dia justru bisa membuat sistem operasi yang gratis. Nah, nanti baca sejarahnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Ya, jadi perkuliahan ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Kalau memang belum paham ya tinggal dibuka saja, kemudian diisi komen ya. Mungkin dari komen itu kita bisa berdiskusi sesuatu hal gitu. Yang berikutnya adalah, nah ini varian dari Linux yang tadi saya sampaikan. Jadi dari satu Linux tadi berkembang menjadi banyak Linux ya. Linux Red Hat atau topi merah, Linux Debian, Linux Slackware, SUSE Linux, WinLinux, Mandrake. Bahkan mungkin di setiap negara itu ada pengembangnya ya. Ada pemodifikasinya gitu. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Blangkon Linux, itu ada. Gambarnya ya Blangkon. Seperti tutup kepala orang Jawa itu ada. Dulu saya pernah ikut seminarnya waktu di kampus sekitar tahun 2007-2008 lah itu. Saya juga langsung dapat CD-nya itu, CD asli dari yang mengembangkan. Jadi Blangkon Linux itu ada. Cuman mungkin karena ya kita tahu sendirilah kelemahan bangsa kita itu susah diajak untuk barang-barang maju ya. Ya karena memang pola pikirnya itu masih apa ya? Yaitu karena kita terjajah terlalu lama, jadi masih bisa dipengaruhi untuk mengorbankan kepentingan orang lain ya demi kepentingan sendiri. Misalkan gini, ada seseorang sebut saja A ya, mengembangkan sebuah sistem operasi ya. Nah, B ini sudah dia sebagai importir sistem operasi yang mana sistem operasi tersebut itu sudah terkenal. Nah, kalau si A ini sampai berhasil ya nanti mengembangkan ini ya, si B kan takut takut rugi kan, dia nggak bisa mengimpor lagi karena
nanti negara Indonesia itu akan pakai produknya si A, padahal dua-duanya ini orang Indonesia itu. Tapi yang si B ini masih gampang dipengaruhi untuk kepentingan diri sendiri yang mengorbankan kepentingan saudaranya sendiri. Ya seperti itu ya, ada yang ditanyakan tidak? Saya mau angkat telepon dulu sebentar. Pak, izin bertanya. Pak, izin. Sabar. Cek, cek. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi apakah kita bisa mengembangkan ini itu? Ya bisa saja itu. Asal kita mau mencoba, kita bisa membuat varian Linux sendiri, ya, atau bahkan membuat sistem operasi sendiri. Jadi semua itu bisa dilakukan. Ya tinggal bagaimana itu loh kemauan kita. Gitu. Apakah kita mau yang seperti B tadi mengimport saja kemudian kita pakai itu, atau seperti si A yang dia membuat dari awal, atau tengah-tengahnya itu loh. Ya tengah-tengahnya itu kayak kita mengembangkan Linux. Jadi Linux-nya kan sudah ditemukan sama Linux, tapi kan digratiskan. Nah kita bisa mengembangkan gitu loh. Misalkan kalian buat komunitas sendiri untuk mengembangkan atas nama Polindra, nanti ketika itu sudah jadi, namanya dikasih nama Polindra Linux misalkan gitu, nggak masalah gitu. Jadi sejauh mana kita mampu mengeksplor diri kita sendiri. Jadi itu tidak senantiasa ketergantungan lah gitu. Ini sih sudah diberi jalan ya, untuk diberi jalan oleh si Linux ini ya. Cuma tinggal mau enggak. Ini ada Red Hat, ada Debian, Blackbear, SUSE, Mandrake, Linux. Ini sampai ada yang bisa diinstal ini. Linux ini bisa diinstal di atas Windows ini. Hebat ya dia. Ya setahu saya yang masih gratis itu Debian sama satunya lagi itu Ubuntu. Ini malah Ubuntu-nya nggak ada. Ya Debian sama Ubuntu itu hampir sama lah ya, hampir sama. Dalamannya hampir sama. Ya bisa kalian tanya ke siswa-siswi yang dulu pernah atau kelas ini yang dulu pernah sekolah di jurusan TKJ itu, kalau praktek ya kalau nggak pakai Linux Ubuntu ya pakai Debian ini biasanya, karena memang ya sudah gratis dan lengkap itu dalamnya, jadi seneng gitu, nyenengin dia udah dikasih gratis lengkap lagi kan, seneng. Nah dalamannya kurang lebih perintah-perintahnya pun untuk melakukan instruksi kayaknya juga sama, jauh beda. Kalau Red Hat saya kayaknya belum pernah nyoba. Mandrake ini sekarang namanya Mandriva ya, bukan, ini yang varian dari Spanyol ini. Kalau Ubuntu itu kayaknya Blender, terus ya itu tadi lah yang tahu saya. Oke, ini SUSE ini kayaknya udah nggak produksi lagi, saya kurang tahu ya. Kalau simbol aslinya apa sih? Kayaknya penguin ya. Kalau kitanya penguin karena Finlandia itu kan di Eropa Utara. Ya. Eropa Utara itu kan dekat kutub ya. Kemungkinan kan dingin, jadi mungkin banyak salju di situ ya, banyak hewan penguinnya. Tapi ketika jadi varian ternyata bentuknya ada yang topi merah, ada yang
ada yang apa bunglon, ada yang seperti ini ya, tergantung sih ya si variannya itu siapa. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada yang belangkon juga ya, nanti saya tambahilah gambar belangkon. Ini Yohanes ada kayak ini kok, kayaknya baru masuk Yohanes. Cici bukan Yohanes ya, Cici ya. Cici ada. Dari tadi saya ada, Pak. Ya, Cici berarti yang oke. Terus ada lagi yang namanya Sun Solaris. Ini ya ini juga anaknya unik yang tadi itu anaknya ini. Nah, ini anaknya ini. Ternyata selain Windows dan Linux itu ada Solaris. Jadi satu perguruan ini ceritanya. Ini yang mengembangkan adalah Sun Microsystem. Ini juga free redistribution. Ini saya pernah pakai juga. Ini kayak Linux juga sama sih. Mungkin ilmuwan Solaris dengan ilmuwan di Linux itu sering ketemu bareng. Saya pernah punya ini. Dan bisa mengubah kode yang ada pada Sun Solaris dan mendistribusikan ulang untuk umum. Ini sama baiknya dengan tadi Linux kayak Ubuntu, Debian. Solaris ini yang kalau kita dulu kita pernah mendengar bahasa pemrograman Java ya. Java itu berarti cucunya C++. Nanti kalian di mata kuliah algoritma pemrograman itu kan pakainya kalau nggak C++ ya Pascal gitu, kalau enggak ya itulah yang paling dasar. Nah, itu anaknya gitu. Atau bahkan cucunya. Oke. Nah, berikutnya ada sistem operasi khusus untuk mobile. Jadi kan dengan berkembangnya zaman akhirnya ditemukanlah perangkat smartphone ya. Nah, smartphone ini butuh sistem operasi khusus. Tidak seperti di komputer ya. Tentunya sistem operasi di mobile ini lebih ringan harusnya, bukan lebih berat, tidak seperti sistem operasi yang ada di komputer. Karena kan kalau komputer kan benar-benar lengkap sekali ya. Nah, kalau di mobile itu ya tertentu saja gitu. Nah, ya kita bisa lihat lah. Setahu saya sih belum ada ya. Belum ada smartphone yang tingkat kelengkapannya melebihi PC itu kan kayaknya nggak ada. Makanya sistem operasinya ya seperti ini. Ada yang namanya Symbian OS. Ini kelasnya Nokia. Ketika sistem operasi ini pertama kali ditemukan, mungkin kalian baru berusia sekitar ya 5 tahun atau 4 tahun bahkan. Karena ini 2005 yang kalau salah itu. 2005-2006. Yang pakai itu Samsung juga, Nokia ini yang pakai. Kemudian iPhone. Kalau iPhone mah udah lama, cuman ya diperbarui sampai sekarang itu punyanya Apple. Singkatannya iOS. Ini RIM BlackBerry. Nah, ini BlackBerry ini awal tahun 2010 ini sangat booming ya. Itu tiap orang itu dimintain pin BB-nya berapa, pin BB-nya berapa. Cuman konon kabarnya dia disuruh update nggak mau, ya diklaim karena sombong ya. Masih bisa bertahan lah lawan sistem operasi yang sekarang ada. Ternyata ketika Android muncul dan di dalam Android itu bisa ada BlackBerry kelimpungan, akhirnya dia bangkrut sendiri. Nggak tahu sekarang pabriknya masih ada atau benar-benar tutup. Kalaupun masih ada berarti dia masih mau bangkit, ya saya kurang tahu. Kemudian Windows Mobile ada sistem operasi untuk Windows di HP, di smartphone. Linux itu juga ada, sama-sama belum pernah lihat. Jadi Windows, Linux ini saya belum pernah lihat. Windows sudah pernah saya. Oh ya, HP smartphone teman pernah ada itu pakai Windows, saya pernah lihat sendiri. Nokia kalau nggak salah.
Kalau Linux saya belum lihat. Palmos ini pernah. Ini itu mungkin dulu yang pakai ini Sony Ericsson kalau nggak salah HP-nya itu. Sekarang nggak tahu ini mesti kemana. Nah, ini yang terakhir ini yang Android ini sekarang hampir seperti Windows. Kalau orang itu ngomong komputer itu ya Windows itu ya komputer. Kalau ini smartphone itu ya Android itu smartphone gitu. Makanya kita sekarang jarang menyebut HP-nya itu sendiri ya. Kita seringnya menyebutnya Android gitu. Bukan smartphone lagi, bukan HP gitu. Karena memang Android ini yang mungkin paling laris gitu. Ini produk atau pengembangnya sih yang paling banyak di Republik Rakyat Cina ya atau Tiongkok. Hanya yang ini paling membanjiri di pasarnya Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya tanyakan tidak? Pak, izin bertanya yang tadi yang contoh-contoh, Pak. Contoh apa ini? Nah ya, yang itu tuh Pak, mempunyai fungsi yang sama enggak sih Pak? Dari Red Hat, Debian, semuanya itu punya fungsi yang sama enggak? Oke, terima kasih Mas. Iya Pak. Ya. Sebenarnya sih semua sistem operasi itu pada intinya ya, enggak cuman yang ini, itu memiliki fungsi yang sama. Memiliki fungsi yang namanya intinya kan untuk mempermudah pekerjaan manusia kan gitu. Ya. Cuman dengan kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Ya. Misalkan kita mau praktek tentang jaringan komputer atau security. Tes. Masuk. Coy. Cek. Mati guys ya internetnya guys ya. Bapaknya kemana sih? Hello. Mati kali. Bapaknya keluar. Iya. Direkam loh, direkam. Ye. Kan bapaknya keluar. Siapa? Pak, ampun Pak, bercanda Pak. Pak itu Pak. Bapak. Pak itu Pak. Asep Pak. Asep Pak, parah banget. Ayo. Asep Pak. Kayak si Bang kayak ngejak bulat. Iya, nge-swag gitu sih Pak. Why me, bro? SO sampai jam berapa? Istirahat. Cici ketiduran Pak, itu Pak Cici. Iya, Asep di kosannya Cici ya. Ayo. Ayo Asep. Hari Sep. Parah sih Asep. Serang Asep. Bajar Karina lah sekali-sekali. Pajar karo Hilmi turu tapi. Aku tuh kalau mau manggil Asep. Kenapa Sep? Kayak bapak aku. Kangen deh Asepnya. Kangen Mi jar kangen Mi jar kangen.
Di Parah, paranormal parah. giris. Paranormal bertiga lah. Oh DJ Asep teh mau bengi ko. Dewekan ning kosan. Sep OTW Sep. Kalem. Aman Setiap dah mau Sep tadi main malam ke Sep. sini, main ke sini aman biasa baik. Tak apa-apa. Easy karo setan mah. Baru semalam Sep, baru semalam belum nemui. Yohanes main ML ya. Tolong itu kalau clear minion di mute dulu. Sorry. Bapaknya kemana bapak? Apa kamu udah Sep? Nggak tahu tiba-tiba Iya keluar. bapak kita. Kamu aja Sep yang gantiin Sep. Oke. Sep. Ini hostnya siapa jadi? Tahu. Nggak ada. Tanyain dong bapaknya ditanyain. Lagi pada ngapain guys? Video gak Sep video? Rebahan guys. Mas Kania, tanya Mas Kania. Udah saya tanyain. Oke Mas, makasih Waduh, Mas. Nizar di kampus Mana ya sih? Nizar ya. Iya, cari wifi gratis. Waduh, sini ke rumah saya aja. Di Jar. Jadi sawit. Cegelem mambu me. Lu. Pada gatel di badannya kayak. Me Asep pun mah. Mana pantunya Roger jati sawitku. Ana lah. Jati barang jati sawit. Wong Di Pemangan beli jar dari Divit. sawit. Pengen mangan apa kali ngomong. Segaking kan beli segaking. Wah Nizar kidoin segaking. Iya. Panean beli ga. Lah bapak mende. Kira siji turu dari apa lunga. Asep sih Iya, ngebangun ngambek Cici. bapak. Dulu ya. Asep pengen ngebangun Cici. Gara-gara Jadi keluar. Cici masuk. Bangunin Iya, Sep. Asep sih aku nggak bangunin kita. Wis ditelepon nih harus diangkat-angkat. Bapak itu udah ya kayaknya. Ohayo Oni-chan. Mati lampu, Sep. Kampusnya mati lampu Tami. Coba Iya, akses Sep. e-learning Jar. masih bisa nggak? Ini kampusnya mati lampu tajar. Beli jalan jos. Jalan. Iya jos. Ari bapak sih ning digune. Kamera, Mati lampu, jadi barang mati lampu. Oh jadi bareng. Anu siapa? Berarti Bisa mati lampu Sam. nggak Sam? Sam mati lampu beli Sam. Sep kamera Sep. Aman aja. Waduh Asep ngapain Asep? Lekar cici gingen ada cici. Iya parah Mantap gitu. ya Sep ya. Ngeri Asep. Sewak. Astagfirullah. Main deh girang dewek kan sih. Coba Cici karo Asep on cam coba. Ini coba on cam. Satu ruangan. Cici sama Asep on cam. Gak mau aja Asep malu. Yohanes ngapain Yohanes? Gabut amat.
Wakil menang be wakil. Wakil KM di WLKM. D turu D ko. Tetangi deh. Halo. Ini masih direkam kan ya? Iya masih direkam makanya. Terpapar Bapak. Buat diupload YouTube deh. Nanti masuk YouTube. Selamat datang. Lambaikan tangan. Oke, sudah. Konten. Nggak boleh lagi ya. Tes. Masuk, Pak. Masuk Pak. Masuk Pak. Ya, terima kasih. Tadi sampai mana saya tadi, Bu? Lagi ngejawab pertanyaannya Oh, Yang Linux Nizar kalau nggak salah. iya, mohon maaf ya. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata itu ini koneksinya ada yang putus gitu. Ya terima kasih, saya pakai wifi yang lain lagi, nggak apa-apa. Oke, ya itu jawabannya ya. Jadi saya ulang lagi, ini itu tergantung ke pemakaian. Kita akan gunakan untuk apa? Ya, belum saya share ya? Udah saya share belum ini? Belum Pak. Pak. Bentar. Oke. Nah ini ya. Jadi tadi tergantung pemakaian. Kalau misalnya kita pakai untuk security, untuk praktek jaringan ya pakainya Debian. Karena apa? Debian itu memberikan kemudahan. Ya, setahu saya sih dia tampilan nggak terlalu bagus, tapi teksnya di dalamnya itu banyak perintah instruksi yang mudah dipahami untuk belajar tentang jaringan komputer atau keamanan jaringan komputer. Nah, misalkan kita untuk kantor itu salah satunya yang paling cocok ya SUSE gitu. Atau Mandriva atau Mandrik ini. Nah, jadi fungsinya intinya sih sama, mempermudah pekerjaan, tapi tinggal pekerjaannya bagaimana yang mau dipermudah kan gitu. Jangan sampai salah pilih lah. Jangan sampai kita mau kita itu digunakan untuk pekerjaan kantor yang kita install itu kok malah Debian, nanti ya cepat bosan karena kan orang-orang kantor itu kan sering jenuh ya di depan komputer terus tiap hari, itu kan butuh sesuatu yang warna-warni, sesuatu yang indah supaya apa ya tidak membosankan. Oke ya, jadi itu. Terima kasih Mas ya. Nanti kita mungkin sering prakteknya pakai Linux sih nanti. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama Mas. Ya mohon maaf semuanya ya, tadi saya nggak tahu kalau jaringan sudah putus ya, karena saking menikmatinya menjelaskan jadi nggak tahu gitu. Tahu-tahu kok ada logo kuning di sebelah bawah ini, tanda kuning di internetnya itu. Nah, ini sebenarnya saya sudah ngomong banyak nih yang ini tadi. Ya saya ulang lagi. Kelebihan dan kelemahan proprietary software ya, atau software berbayar itu. Yang jelas lisensinya berbayar. Ini sebenarnya bukan, kalau orang Indonesia ini bukan kelebihan malah kekurangan. Kok harus bayar sih? Yang lisensi berbayar, jumlah user terbatas, aplikasi tidak boleh digunakan. Jadi kalau mau pakai aplikasi nginstal lagi ya bayar lagi, nambah lagi bayarnya kan gitu. Misalkan kita mau install Windows plus Microsoft Office, Microsoft Word misalnya, ya kita harus bayar Windows-nya bayar, yang untuk aplikasi Office-nya itu yang bayar lagi, yang gitu. Kalau nggak bayar ya kita pakai Word aja, pakai Windows aja sudah, install Windows sudah selesai, nggak install apa-apa lagi. Nggak ada untuk lihat video, nggak ada untuk presentasi seperti ini kan gitu. Ya, jadi kalau ada rezeki ya belilah, tapi nggak usah diupdate gitu, beli aja. Jadi
yang dengan asli softwarenya kan gitu, nggak usah minta update kan gitu, karena kan kita hanya bayar softwarenya aja, nggak bayar lisensinya gitu. Kalau minta update ya kita harus bayar lisensi juga. Berikutnya, kode sumber program ini tertutup dan tidak dapat diketahui. Nah, ini kelemahan. Ini sebenarnya kelemahan juga itu. Dulu zamannya ada Windows 7 sama Windows XP, itu kan paling sering diserang virus tuh. Nah, kalau virus itu nyerang ya ini ya, kayak di sini kan kode sumber program tertutup memungkinkan adanya trojan dalam program. Jadi diserang, disusupi, kita nggak tahu gitu loh. Ya karena kita ya tertutup gitu loh. Misalkan orang dimasukkan sebuah laboratorium atau orang bekerja di sebuah kamar, kamarnya tertutup. Kira-kira kita tahu nggak di dalamnya teman kita itu lagi apa? Apalagi sakit, apalagi keserang virus, kan kita nggak tahu karena tertutup gitu loh. Oke ya, jadi virus itu banyak kan menyerang Windows dulu atau software-software yang sifatnya berbayar, karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cara penyembuhannya ya diinstal ulang. Karena kan misalkan di dalam sebuah sistem operasi itu kan ada kernel, ada file-file tertentu yang mendukung atau menjadi pondasi dari sistem operasi itu. Nah, kalau itu keinfeksi virus, kemudian antivirus disuruh men-scan itu, mendeteksi bahwa itu kena virus, ya tidak cuma virusnya yang dihapus, tapi file yang tadi jadi pondasi sistem operasi itu juga ikut terhapus atau terdelete gitu. Nah, akhirnya justru nggak menyelesaikan masalah, malah ini sistemnya ya amburadul gitu, nggak akan, kinerjanya nggak akan bisa seperti normal lagi gitu, karena ada file-file tertentu yang hilang gitu, yang menjadi pendukung. Itu ibaratnya rumah banyak tiang-tiangnya, ada 10 tiang, 2 tiang kehapus, kan rumah itu kan sudah goyah, nggak lagi bisa berdiri tegak seperti tadinya kan gitu. Nah, yang bisa menangani siapa? Ya ditangani oleh support perusahaan, dilaporkan ke Windows-nya sana atau Microsoft-nya sana misalkan ada error. Tapi orang kita nggak bayar lisensi kok mau lapor kan, ya nggak tahu malu kan gitu. Nah, kecuali kalau kita bayar lisensi, nah itu kan mereka kan juga mikir, orang ini sudah mau gratis bajak punya kita, kalau ada error kok minta tolong. Nah, itu kan ya aneh gitu. Jadi itulah ya resiko pakai Windows seperti itu. Cuman nggak tahu sekarang kok Windows 10, Windows 11 ini kok nggak ada virus yang nyerang, atau mungkin sudah lebih kuat ya proteksinya, saya kurang tahu ya. Kalau dulu Windows XP itu rentan sekali, bahkan virus-virus lokal itu dengan mudahnya menyerang gitu ya, nggak cuma virus asing. Nah, dulu yang sering nyerang itu adalah yang namanya trojan. Trojan itu semacam file yang disusupkan ke komputer orang lain. Misalkan kita punya temen nih, kita pengen ngerjai temen, karena teman kita itu kita musuhan, kemudian ya kita nggak suka lah sama teman itu, ngerjai, kita masukkan sebuah file di situ. Nah, ketika sudah masuk, ya sudah, akhirnya komputer teman kita itu sudah dalam kendali kita, itu sudah dalam radar kita, pantauan kita. Jadi apapun yang dia lakukan kita tahu semuanya. Trojan itu ada sejarahnya ya. Trojan itu dulu ceritanya adalah kuda Troya. Mungkin ada yang pernah mendengar ya. Troya itu sebuah kerajaan ya di Eropa sana dekat Yunani. Dulu itu paling sulit ditaklukkan oleh kerajaan Yunani. Jadi Yunani itu dulu kan termasuk kerajaan besar ya, sebelum Romawi itu kan Yunani termasuk kerajaan yang disegani di Eropa. Banyak orang-orang pintar sih di sana, orang-orang hebat. Nah, intinya mereka mau nyerang Troya itu nggak bisa. Mau nyerang Troya nggak bisa, mau masuk ke bentengnya nggak bisa, karena saking kuatnya kerajaan Troya. Nah, akhirnya suatu saat Troya dan Yunani ini sepakat gencatan senjata, berdamai lah. Yunani mengakui bahwa Troya itu sulit untuk ditaklukkan. Tapi ternyata Yunani itu nggak kalah pinter gitu. Dia mengirimkan sebuah kuda dari bambu ya,
kuda itu dibuat dari bambu yang besar ya, tingginya sekitar yang mungkin hampir sama dengan gedung GSC yang sekarang ini. Segitu tingginya kudanya itu. Ya nggak tahu buatnya gimana, atau berapa hari, berapa tahun, kurang tahu. Tapi di dalamnya kuda itu bisa diisi oleh tentara perang yang handal gitu. Tentara perang yang handal. Jadi di dalam kudanya itu bisa dimasuki manusia gitu. Nah, kemudian oleh kerajaan Yunani memerintahkan orang yang namanya Sinon untuk mengantarkan kuda itu ke kerajaan Troya. Intinya kuda ini sebagai hadiah dari Yunani karena penghormatan mereka kepada kerajaan Troya. Nah, kerajaan Troya nggak tahu kalau di dalamnya itu ada, karena kan mereka kan merasa sudah, wah saya sudah menang nih melawan negara sebesar Yunani kan. Kalau kalian mungkin jarang ya dengar kata Troya ya. Kalau Yunani kan saya kira sering lah. Yunani, Romawi ya, itu kerajaan-kerajaan besar gitu. Kalau Troya itu ada filmnya sebenarnya, Troy judulnya dulu kalau ada yang penyuka film itu. Nama rajanya kalau nggak salah namanya itu Paris. Waktu itu rajanya namanya Paris. Nah, kemudian dibawa ke sana, didorong ya dulu mungkin pakai apa ya? Dibawanya pakai semacam roda didorong sampai ke kerajaan Troya. Inilah hadiah penghormatan orang Yunani untuk kerajaan Troya. Nah, setelah itu kan nego-nego sampai pintu gerbang kerajaan Troya itu, kudanya akhirnya diizinkan masuk ke benteng kan gitu. Nah, ketika udah masuk di benteng, tentara-tentara yang tadi itu di dalam kuda ya itu keluar semua. Ya, jadi diserang akhirnya disusupi kan masuk lewat kuda itu tadi, kemudian diserang dari dalam benteng lah. Saat itu kan posisi kerajaan Troya kan tidak siap. Dia memang nggak siap perang karena memang waktu itu kan memang untuk menyambut ya perdamaian lah itu, dutanya dari kerajaan Yunani masuk ke Troya itu nggak tahu kalau itu adalah siasatnya kerajaan Yunani untuk menaklukkan Troya. Nah, akhirnya diserang dari dalam, posisi nggak siap, yang keluar dari kuda itu bukan tentara-tentara biasa, tapi tentara-tentara yang sudah handal ya, sudah lihai dalam perang, tentara andalan memang ya. Akhirnya kan ya nggak bisa apa-apa, Troya akhirnya takluk. Banyak yang terbunuh waktu itu. Nah, istilah ini yang akhirnya dijadikan sebagai salah satu istilah untuk menyerang dalam dunia komputer, dunia TI itu dengan nama Trojan. Sebenarnya ini ada panjangnya, bukan Trojan ya, Trojan Horse. Nanti kalau kalian bingung cari kata kuncinya di internet, Trojan Horse atau kuda Troya. Karena memang itu caranya seperti itu. Jadi di komputer ini, di TI ya, dunia teknologi informasi itu nggak lepas dari sejarah. Nama-nama yang di situ pun ada hubungannya dengan sejarah. Gitu. Menarik, senang kalau kita sebenarnya kalau belajar TI tanpa sejarah, tanpa nggak tahu sejarah, hanya belajar gitu ya jenuh gitu ya. Ya rasanya ya cuma gini-gini mungkin TI ya. Ngoding, lagi-lagi ngoding, tapi kalau kita tahu sejarahnya atau bagaimana nama itu berasal, itu senang gitu. Oke ya, jadi itu tadi kelebihannya. Kalau ini sih saya kira kelemahan semua ya, kalau saya sih. Kemudian harga lisensi mahal, ya terkadang lebih mahal dari komputer itu sendiri. Ya tadi komputernya harganya 4 juta, paling 5 juta lah sekarang. Lisensinya 10 juta. Terus beda versi, terkadang beda juga lisensi sehingga harus mengeluarkan biaya lagi. Ya misalkan versinya Windows 8 sama 8.1 itu beda ya. Walaupun beda titik aja, satu Windows 8, Windows 8 atau Windows 8, yang satunya Windows 8.1 ya. Jadi ya tetap saja mengeluarkan lagi. Dulu di zaman Windows 7 juga seperti itu, ada Windows Home Edition, ada Windows Profesional, Windows 7 Ultimate gitu ya. Kita pertama kali install PC pakai Windows 7 misalkan, Windows 7 Profesional. Di kemudian hari error gitu. Dan nggak bisa lagi diinstal Windows 7 Profesional gitu, padahal kita harus gambar lisensinya.
bisanya diinstal Windows Ultimate, Windows 7 Ultimate, ya kita harus bayar lagi. Ya, betapa ribetnya ya. Kemudian tidak dapat dimodifikasi, ini tadi saya jelaskan, tidak dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ya nggak bisa, ya itu aja. Kalau mau minta modifikasi ya minta update dari sana, kan gitu, ditangani oleh perusahaan pembuat tadi itu. Jika pembuat bangkrut, maka nasib layanan tidak jelas. Ya benar, kalau bangkrut apa? Kalau nggak bangkrut itu ya dikubur, tidak dilanjutkan update-nya. Contohnya Windows XP itu kan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sudah RIP ya, sudah dikubur ya. Jadi ya sebenarnya masih bisa dipakai sih. Saya sering lihat tuh di warnet masih pakai Windows XP, masih ada. Ya cuman nggak update aja gitu. Kalau di Indonesia sih ini nggak pengaruh lah yang ketiga ini. Justru kalau sudah dikubur berarti kan itu kan udah nggak dipakai. Kita mungkin malah bisa pakai gitu loh, untuk misal tertentu gitu. Karena kan nggak diproduksi lagi gitu. Oke, itu untuk yang proprietary software, bacanya agak sulit malah. Kalau saya sih bacanya software berbayar gitu aja, atau software berlisensi, sama aja. Nah, berikutnya yang open source. Open source nih kelebihannya ya sebenarnya banyak ini ya. Lisensi gratis meskipun yang berbayar, ya bener, kayak Debian, Ubuntu itu kan setahu saya sih masih gratis ya, terutama Ubuntu. Kalau yang berbayar itu kayak Red Hat tadi itu udah berbayar, Mandriva itu kayak udah berbayar. Ya kita berdoa aja lah, semoga masih ada yang gratis. Takutnya nanti kalau varian-varian baru Linux itu malah justru berbayar semua, kan bingung nih mau pakai yang mana. Tapi sebenarnya ada hikmahnya sih, kalau dengan banyak varian berbayar kita mampu mandiri sendiri, karena tahu kita nggak bisa bayar misalkan atau kepepet, ya akhirnya kita bisa membuat varian Linux sendiri ya, kayak semacam Blankon tadi itu. Ya, selama kita masih diperbolehkan bajak, kayaknya ya sulit yang kayak gini. Tapi memang tidak semahal software yang berlisensi. Ya software yang berlisensi ya, proprietary tadi. Jumlah user nggak terbatas, ya nggak terbatas karena gratis. Ya coba aja kita gelar konser gratis ini. Kalau kita jadi orang terkenal ya, kita buat seminar gitu gratis gitu, yang menghadiri banyak, sampai nambah lagi, nggak kalau kita tesi kan gitu, karena gratis, karena yang ngisi bagus orangnya profesional, orang pada senang ya. Kalau digratiskan ya meledak. Kalau zaman saya dulu kuliah itu ya grup band ya, dulu kan lagi musim-musimnya grup band kayak The Massive gitu, Dewa 19, Slang ya kayak gitu. Zaman saya kuliah kan wah gitu. Itu kalau kalau gratis ya, tiketnya gratis ya udah satu lapangan itu sampai keluar, sampai nggak dibatasin karena gratis gitu. Terserah mau nonton yang model bagaimana, karena memang nggak ada tiketnya, gratisnya. Kemudian aplikasi dapat digandakan, kode sumber terbuka dapat dilihat, dipelajari, dimodifikasi dengan dukungan dari perusahaan maupun komunitas. Jadi ya intinya bisa digandakan, jadi nggak masalah. Kita nggak dikenai undang-undang ITE, nggak dikenai undang-undang krim pidana, karena memang sudah diizinkan sendiri dari perusahaan. Nah, kompatibilitas hardware tidak terjamin, terutama sistem operasi. Jadi ya itu karena gratis ya, yang ada yang bertanggung jawab, ya bertanggung jawab kita sendiri, yang kita install sendiri ya. Kalau ada pada dengan PC kita, ya kita tanggung sendiri gitu. Tapi biasanya perusahaan ini itu tidak serta-merta melepaskan kita begitu saja. Biasanya kita diberitahu spesifikasinya apa saja yang nantinya bisa untuk install ini gitu. Oke, sebentar saya angkat telepon.
Oke ya. Ini saya ternyata ada rapat online, jadi nanti ya kita lihat rapatnya berapa jam, kurang tahu ya. Nanti saya sampaikan karena sama-sama pakai Meet sih ya. Ini nanti saya upload saja ke e-learning. Jadi nanti silahkan bisa dilihat ya. Jadi download, kemudian nanti tugasnya juga saya tahu di e-learning. Tugasnya sih nggak beda-beda jauh dengan apa yang saya jelaskan sekarang tentang perkembangan komputer. Semestinya jadi ditanyakan tidak? Pak, punten mau nanya satu lagi ya. Iya, apa Mas? Itu kalau bedanya Windows yang berlisensi sama Windows yang bajakan tuh, bedanya di mananya, Pak? Oh, ya terima kasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Ya, kalau nggak update Mas, kalau posisi nggak diupdatekan, itu nggak akan tahu. Jadi kalau posisi setelah install nih, kalau secara kasat mata nih, kita install ke dalam dua PC yang berbeda, itu kita nggak akan tahu gitu loh. Kita nggak akan tahu. Tapi ketika nanti diupdate dan codingnya kebaca oleh perusahaan pembuat Windows-nya, ya yang tahu kan mereka. Nanti kita akan diberi label. Biasanya pojok kanan bawah itu ada labelnya bahwa Anda itu menggunakan Windows yang bajakan. Nanti ketahuan. Kalau di-update, kalau di-online kan, update-nya di-on-kan, tidak dimatikan, nanti ketahuan. Dan setelah itu nanti Anda bisa pakai, tapi akan semakin lemot, akan semakin nggak jalan, atau semakin susah dioperasikan. Itu ya Mas Hilmi ya? Iya Pak, iya Pak. Ya, makasih cara ya, tesnya seperti itu, ya sama-sama. Oke, gitu aja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Nanti dilihat e-learningnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.